subscribe to my channel. Nabi Adam menemukan pasangannya di dekatnya. Sebelum lanjut ceritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Suatu hari, ketika bangun dari tidurnya, Nabi Adam AS melihat seorang wanita yang sedang duduk di samping kepalanya. Nabi Adam AS bertanya kepada wanita itu, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Nabi Adam AS bertanya lagi, "Untuk apa kamu diciptakan?" "Agar kamu dapat merasa tentram di sampingku," jawab wanita itu. Para malaikat lalu bertanya kepada Nabi Adam AS untuk menguji keilmuannya. "Siapakah nama wanita itu, wahai Adam?" Nabi Adam AS menjawab, "Hawa." Mereka bertanya lagi, "Mengapa Hawa?" "Karena ia diciptakan dari suatu kehidupan," jawab Nabi Adam AS. Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS, yang paling pendek ketika ia sedang tertidur. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Muhammad bin Ishaq. Pernyataan ini didukung oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan memperhatikanmu." Juga dalam firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia istrinya mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya suami istri memohon kepada Allah, "Tuhan mereka, sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di Arafah, ketika berada di surga yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan, dan kebutuhan yang serba terpenuhi. Iblis yang sesat pun menggoda Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk memakan buah huldi. Buah huldi adalah buah yang dilarang oleh Allah SWT untuk didekati, apalagi dimakan. Namun, iblis bersumpah kepada keduanya bahwa buah inilah yang membuat mereka kekal di dalam gelombang, dan Allah SWT melarangnya karena dia tidak ingin mereka kekal di lonjakan. Kemudian, Nabi Adam AS dibujuk oleh Siti Hawa untuk harmonis. Hal ini disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau saja tidak, karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan pernah membusuk. Dan kalau saja tidak, karena perbuatan Hawa, dengan dibujuk Adam memakan buah huldi, maka wanita tidak akan pernah mengkhianati suami." Keduanya pun memakan buah huldi itu, hingga pada akhirnya, Allah SWT murka karena mengetahui perintahnya dilaksanakan. Keduanya lalu dihukum dengan diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah pemimpin di sana. Ketika diturunkan, keduanya terpisah di tempat yang sangat jauh. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Syekh Ahmad At-Tahir Al-Basunir. Nabi Adam AS dan Siti Hawa berkeliling di bumi yang sangat luas ini untuk mencari satu sama lain. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka pun bertemu di Padang Arafah pada hari Arafah. Tangisan keduanya menggetarkan hati, karena keduanya telah keluar dari lonjakan Allah dan meninggalkan semua kenikmatannya, seolah-olah dipenjara di bumi. Sedih, bekerja, dan letih, serta meninggalkan surga, rumah yang dulu. Setelah memohon ampunan kepada Allah SWT dan menerjemahkan secara tulus kepadanya, akhirnya Allah SWT berkenan mengampuni dosa Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sehingga, apa yang terjadi pada dirinya kejadian buah huldi juga merupakan tujuan penciptaannya.